Saya di sini akan mengulas materi tentang prosedur dan mekanisme audit syariah dan audit. Audit, baik yang bersifat konvensional maupun syariah, merupakan proses penting dalam meningkatkan kepercayaan pemakaian laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan. Tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakaian laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu. Tujuan tersebut tercapai melalui evaluasi yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara akurat, tepat, dan lengkap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau syariah, serta standar audit yang relevan. Dalam prakteknya, proses audit mengalami evolusi seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan regulasi yang semakin kompleks. Peran auditor menjadi semakin penting dalam menilai risiko dan menganalisis kebutuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Terdapat data yang mengungkapkan bahwa integritas beberapa kantor akuntan publik atau KPIP mulai diragukan, seperti yang terlihat dari data OJK yang menunjukkan bahwa ada 5 kantor akuntan publik yang dikenakan sanksi dan 4 KAP yang dicabut izinnya. Salah satu KAP yang dikenakan sanksi tersebut adalah KAP Anderson atau KAP Anderson dan rekan, yang mana belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, sehingga OJK membukukan sementara KAP tersebut. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kepatuhan KHP terhadap standar proses audit yang ada demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian informasi keuangan. Dampak dari kesalahan audit dapat merugikan secara finansial dan reputasi. Kesalahan tersebut dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat, menyebabkan kerugian finansial bagi entitas yang diaudit, serta merusak reputasi auditor dan perusahaan audit yang terlibat. Kesalahan audit juga dapat menciptakan ketidakpercayaan publik yang dapat mengganggu hubungan bisnis dan harga saham entitas yang diaudit. Ini juga dapat mengaruh pada kehilangan kepercayaan pada laporan keuangan yang dihasilkan dan merusak reputasi organisasi. Maka kehati-hatian dan keakuratan dalam proses audit sangatlah penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat kesalahan tersebut. Jadi proses dan mekanisme audit lembaga keuangan konvensional dan syariah ini juga harus kita kaji lebih dalam lagi. Yang pertama, kita akan membahas tahapan proses dan mekanisme audit LKK dan LKS. Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit tertentu terjadi dalam tahapan perencanaan audit. Proses audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang melaksanakan prosedur penilaian risiko, prosedur uji pengendalian, serta prosedur substantif. Proses dan mekanisme audit pada lembaga konvensional dan syariah yaitu ada proses audit LKK. Menurut IABI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia menyebutkan bahwa prosedur yang dilakukan dalam audit yaitu yang pertama yaitu analitis. Maksud analitis itu ialah proses yang dimana suatu tindakan penelitian terhadap data keuangan dengan menggunakan rasio perbandingan, analisis vertikal, analisis perbandingan antara realisasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan pengujian analitis, biasanya auditor melakukan penelitian dengan data dari perusahaan, baik dan data keuangan dan non keuangan. Yang kedua itu ada inspeksi. Ini merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau buku transaksi serta sumber daya yang berwujud. Inspeksi merupakan kebijakan prosedur dari auditor dalam melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian mutu. Dengan melaksanakan inspeksi, auditor dapat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai dengan pedoman dalam akuntansi. Yang ketiga ada konfirmasi. Ini merupakan salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit. Prosedur konfirmasi adalah komunikasi dengan pihak ketiga untuk memperoleh jawaban yang independen. Selanjutnya itu ada permintaan keterangan. Ini merupakan permintaan keterangan yang dilakukan oleh auditor kepada klien. Biasanya prosedur ini dilakukan setelah dilakukan prosedur analitis. Permintaan keterangan ini bisa dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis dan ditujukan kepada manajemen atau karyawan.
Yang kelima ada penelusuran. Maksud penelusuran di sini ialah merupakan proses pengumpulan bukti audit oleh auditor dari dokumen catatan akuntansi. Di tahap ini auditor akan menentukan dokumen yang dibuat bersamaan dengan transaksi dan memastikan informasi dari dokumen tersebut sudah tercatat pada catatan akuntansi. Atau yang bisa disebut juga jurnal dan buku besar. Yang keenam, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Ini digunakan untuk mendeteksi kemungkinan salah saji dalam kemungkinan penyajian yang lebih besar dari yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Maka dari itu, prosedur ini sangat penting dilakukan untuk memperoleh bukti pendukung yang berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian. Yang ketujuh, pengamatan. Di sini mengharuskan auditor untuk melakukan observasi secara langsung terhadap lingkungan klien, baik lingkungan internal maupun eksternal. Pada pelaksanaan observasi, auditor menyajikan suatu kegiatan secara langsung untuk mendukung perolehan bukti-bukti audit. Yang ke-8 yaitu ada perhitungan. Maksud perhitungan di sini ialah bukti fisik terhadap sumber daya berwujud dan pertanggungjawaban semua dokumen pada catatan akuntansi. Penghitungan secara fisik terhadap sumber daya berwujud menyediakan bukti terkait keberadaan dan kondisi dari sumber daya tersebut. Yang ke-9 ada pelaksanaan ulang. Jadi di proses ini auditor melakukan pengulangan kegiatan yang berupa perhitungan dan rekonsiliasi atas dokumen yang dibuat oleh klien. Auditor juga melakukan pengulangan proses transaksi apakah sudah sesuai dengan rancangan pengendalian internal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu ada mekanisme audit LKK. Menurut prosedur audit yang dilakukan oleh GAPI, berikut adalah ini merupakan rangkaian, yaitu mekanisme analisis serta bukti auditnya. Dalam mekanisme audit LKK, analisis itu membandingkan realisasi penjualan dengan anggaran penjualan, kelengkapan, keberadaan, dan penilaian saldo penjualan. Bukti auditnya itu adalah hasil analisis. Terus inspection, melakukan rekonsiliasi antara saldo kas perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank. Keberadaan dan penilaian saldo kas yang sama antara laporan ke perusahaan laporan dari bank. Ini berbentuk file dokumen. Memeriksa jumlah fisik persediaan yang ada di gudang, peran fisik di gudang. Ini dalam bentuk jumlah dan kondisi fisik. Yang ketiga ada confirmation. Di sini tuh meminta konfirmasi saldo piutang usaha pada pelanggan keberadaan, hak dan penilaian saldo piutang usaha. Ini dalam bentuk jawaban konfirmasi. Yang misalnya dari inquiry meminta keterangan pada klien tentang proses regulasi aset semua kategori asersi untuk proses penjualan. Ini konsepnya jawaban misal. Meminta keterangan kepada manajemen tentang perusahaan kerusakan persediaan, penilaian persediaan. Ini dalam konteks jawaban tertulis. Tracing yaitu menelusuri saldo pada faktur penjualan ke buku besar, piutang usaha, kelengkapan, kesesuaian, dan penilaian saldo piutang usaha. Ini dalam bentuk file dokumen. Vouching memeriksa jurnal yang ada pada buku besar, pembantu piutang usaha ke faktur penjualan keberadaan, kesesuaian, dan penilaian saldo piutang usaha. Ini dalam bentuk file dokumen juga. Terus ada observation. Ini mengamati klien, menghitung jumlah persediaan barang secara fisik di gudang, keberadaan, kelengkapan, dan penilaian jumlah persediaan. Ini dalam jumlah dan kondisi fisik. Counting menghitung saldo kas yang ada, penilaian saldo kas yang ada. Di sini ditulis dalam jumlah dan kondisi fisik. Terus ada reform farming, menghitung kembali saldo utang usaha, penilaian saldo utang usaha. Ini dalam konsep hasil penghitungan. Terus yang selanjutnya ada proses audit KKS. Tahap proses audit lembaga keuangan syariah meliputi beberapa langkah yang mirip dengan proses audit konvensional. Akan tetapi dengan penekanan khusus pada kepatuhan syariah berikut di proses audit LKS ini merupakan ada namanya materialitas. Jadi pertimbangan materialitas dalam audit syariah adalah seberapa pentingnya suatu masalah baik secara jumlah maupun sifatnya yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah. Contoh, pertimbangan materialisasi termasuk jumlah yang relevan untuk mengambil keputusan, jumlah toleransi dan tingkat deviasi yang diamati. Yang kedua, pengambilan sampel. Auditor syariah secara akan menentukan apakah perlu menggunakan sampel dalam pemeriksaan berdasarkan pada risiko utama,
ketidakpatuhan syariah, dan pertimbangan materialitas. Yang ketiga, pengendalian internal. Audit syariah ke eksternal adalah usaha untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang kepatuhan lembaga keuangan Islam LKS dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah. Saat melakukan audit, auditor akan mengevaluasi risiko pelanggaran syariah dan menguji pengendalian internal yang relevan untuk merancang proses audit yang sesuai dengan situasi. Namun bukan untuk memberikan pendapatan tentang efektivitas pengendalian tersebut. Yang keempat ada representasi. Manajemen memberikan representasi tertulis yang menekankan konfirmasi kecukupan sistem pengadilan internal dan tata kelola untuk kepatuhan syariah serta informasi produk dan alur proses. Mereka juga harus menyatakan pengungkapan ketidakpatuhan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah serta kekurangan dalam desain atau penerapan syariah. Yang kelima, menggunakan karya tinjauan syariah internal. Di sini auditor syariah eksternal akan mengevaluasi apakah terdapat fungsi internal terhadap syariah seperti audit syariah internal, tinjauan syariah, dan laporan supervisor syariah, serta memastikan independensinya dan manajemen dan keandalannya. Mereka akan menilai apakah pekerjaan tersebut dapat digunakan dalam audit mereka, dan jika diperlukan, mereka akan memeriksa laporan dan catatan kerja untuk mendukung kesimpulan mereka. Auditor juga akan mempertimbangkan bagaimana laporan-laporan tersebut mempengaruhi rencana dalam penanganan syariah. Yang keenam, risiko sisa dan pengajian detail. Auditor syariah eksternal akan menilai risiko yang masih ada setelah prosedur audit dilakukan dan akan mencari bukti tambahan serta melakukan pengujian detail termasuk verifikasi data dan tinjauan analisis lebih lanjut. Jika risiko tidak dapat dikurangi belum cukup, auditor akan mempertimbangkan dampak laporan audit mereka. Selanjutnya ada mekanisme audit LKS. Jadi di mekanisme LKS ini perencanaan itu menetapkan lingkup waktu, arah, menentukan sifat, waktu, dan rentang prosedur yang dilaksanakan. Penilaian risiko itu mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko penyajian yang salah secara material, merancang prosedur yang sesuai dengan risiko yang dinilai dan untuk memperoleh keyakinan yang wajar, termasuk pengujian kendali, prosedur tambahan, dan prosedur substantif pengujian rincian. Penilaian materialis, fenomena apapun yang memiliki dampak negatif pada pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, jumlah kuantitatif yang relevan untuk mengambil keputusan, sifat kualitatif yang relevan untuk mengambil keputusan. Pengambilan sampel di sini menentukan kecukupan penggunaan pengambilan sampel di berbagai area dan fungsi merencanakan pengambilan sampel sesuai dengan penilaian risiko. Yang kelima, penilaian pengendalian internal. Di sini memperoleh mengevaluasi distribusi kendali, penilaian risiko kendali, memperoleh bukti tentang desain kendali dan penilaian sesuai mereka untuk tujuan keseluruhan evaluasi dan pengujian kendali, memperoleh bukti tentang efektivitas. Karena pengujian pengendalian internal ini melakukan langkah-langkah awal dan konsultasi, menentukan pendekatan pengujian serta luas pengujian kendalian. Yang ketujuh, evaluasi observasi dan ketidakpatuhan syariah. Mengevaluasi observasi dan menyelidiki penyebabnya, mengekstrapolasikan hasil kalkulasi dan menilai kembali risiko kendali dan residu masing-masing, meningkatkan ukuran sampel jika diperlukan, mengevaluasi efeknya pada laporan. Selanjutnya itu ada penilaian peristiwa, dampaknya pada laporan, menggunakan karya fungsi internal yang relevan. Ini termasuk audit internal, tinjauan syariah internal, tinjauan syariah, dan laporan pengawasan syariah. Terus ada pengujian rincian, penentuan kebutuhan dan pelaksanaan pengujian rincian. Lembar proses audit atau yang disebut sebagai kertas kerja merupakan dokumen dan bukti yang dikumpulkan serta disimpan oleh auditor selama proses audit. Kertas kerja audit mengacu pada dokumen yang disiapkan atau digunakan oleh auditor sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dokumen ini menjadi bukti yang mendukung auditor dalam membuat kesimpulan atau laporan keuangan pada auditor. Yang ketiga yaitu hierarki dan peran auditor dalam proses audit pada KAP. Menurut KPBI, hierarki secara bahasa adalah urutan tingkatan atau jabatan yang bisa kita ketahui. Nah, di dalam KAP ini adanya hierarki dalam satu organisasi dapat membantu tim bekerja lebih efisien dengan mengkoordinasikan tindakan dan memudahkan pengambilan keputusan. Secara umum, hierarki auditor pada KAP dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu pertama partner, menduduki jabatan paling tinggi dalam peringkat audit, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien.
Yang kedua, atau manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kerja kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pengerjaan beberapa auditor senior. Yang ketiga ya auditor senior. Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit. Dalam hal ini, auditor senior bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana. Yang keempat, auditor junior ini melakukan proses audit secara terperinci yang membuat kertas kerja, memberikan saran atau pandangan terkait pekerjaan audit yang telah dilakukan. Pekerjaan ini biasa dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior. Jadi dalam hierarkinya yang paling tinggi itu ada partner, yang kedua manajer, auditor senior, lalu auditor junior di KAP. Jadi dapat kita simpulkan, tahapan proses audit LKK meliputi analisis, inspeksi, konfirmasi, penyelidikan, pelacakan, dan pengamatan dengan metode seperti perbandingan, rekonsiliasi, pemeriksaan fisik, serta menguji dokumen dan prosedur. Sementara itu, proses audit LKS mencakup perencanaan, penilaian risiko, penilaian materialis, pengambilan sampel, evaluasi pengenalan internal, pengujian pengendalian, evaluasi observasi, perolehan representasi tertulis, penilaian peristiwa berikutnya, dan pengujian rincian. Keduanya bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar dan kewajiban berlaku dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lembaga konvensional maupun itu pun syariah. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.